Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Bernardo Belt yang biasa dipanggil Glendir Halubis. Ya, pada hari ini seperti biasa kita akan membaca harian kita. Tapi pada bacaan hari ini tuh berjudul The Main Rules of Psychology. Aturan utama dalam hal psikologis. Nah, di sini dia menulis ada 8 aturan, 8 aturan psikologis yang dimana setelah gua baca ada beberapa yang setuju, ada juga beberapa pendapat yang enggak saya setujui. Meskipun ini dibuat oleh seorang dokter ya, dokter and businessman. I blog about self-development, personal growth, health, and new ways of making money. I don't know if he is the real doctor. Gua nggak tahu apakah dia adalah seorang dokter yang betul-betulan dokter atau melainkan dia hanya dokter kayak bidang apa gitu ya teman-teman ya. Ya, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke 8 aturan ini. Jadi aturan yang pertama itu adalah the mirror rule, aturan kaca gitu. Nah, ini maksudnya adalah aturannya adalah orang-orang di sekitar kita itu adalah cerminan dari kepribadian dan sifat yang kita miliki. Yang kadang-kadang dan bukan kadang-kadang, melainkan yang sering kita tidak sadari. Jadi contohnya begini, kita mengizinkan orang lain untuk menyakiti kita. Lalu kita marah dan itu adalah cerminan diri kita, teman-teman. Lalu ada juga hal ketika kita mengizinkan orang lain untuk berbohong kepada kita berulang kali, itu artinya kita ini gampang percaya dengan orang lain. Dan itulah yang menjadi gambaran kehidupan kita, gambaran kepribadian kita yang sesungguhnya. Jadi apapun yang orang lain lakukan terhadap diri kita, itu adalah cerminan dari kepribadian kita. Jadi tidak ada yang disalahkan dalam kasus ini. Yang dimana ini mengingatkan kembali padaku bahwa The Seven Habits, ya kan, The Seven Habits dibuat oleh Stephen Covey kalau nggak salah itu, dia juga mengatakan bahwasanya hidup ini adalah tanggung jawab kita gitu loh. Ya kita yang bertanggung jawab maupun senang maupun kita sedih itu semua ada di dalam diri kita. Yang kedua ada aturan pilihan. Aturan pilihan ini lebih ke ke perasaan senang, sedih ataupun hal yang akan menentukan masa depan kita. Hal yang akan menentukan buku yang akan kita catat, buku kehidupan yang journey kita lah intinya. Nah, jika kita bergaul dengan orang yang buruk, maka kita akan menjadi orang yang buruk juga, teman-teman. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, ya otomatis kita menjadi orang yang kurang baik. Kitalah penyebab semua yang terjadi dalam kehidupan ini, teman-teman. Makanya kita nggak pantas untuk menyalahkan orang lain. Ketika kita marah karena saudara kita nggak mendengarkan kita ataupun karena kita berbenturan, ya marah dan emosi itu adalah pilihan kita. Tetapi kita bisa belajar dari situ bahwasanya ya udah itu nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kontrol ya kan. Yang ketiga adalah aturan kesalahan. Nah, di dunia ini tidak ada yang sempurna, teman-teman. Bahkan diri kita sendiri itu pun bisa salah. Jangan pernah berpikir bahwa diri kita ini adalah orang yang betul-betul sempurna, yang dimana pendapat pendapat kita itu harus disetujui oleh banyak orang, ya kan, setiap saatnya. Bahwasanya dunia ini itu nggak seperti itu, dunia ini itu nggak berjalan seperti itu. Mungkin kita di lingkungan kita saat kita masih kecil ataupun masih saat SD, SMP, SMA itu hanya dilihatkan hitam dan putih. Tetapi ketika kita masuk ke dunia yang sebenarnya, the real world, kita akan melihat warna merah dan biru dan kuning dan segala macam warna. Dan ini dapat kita simpulkan artinya adalah sebuah perspektif. Perspektif itu tidak hanya hitam dan putih, tetapi banyak perspektif orang yang berbeda-beda dan itulah yang harus kita uh, pahami bahwasanya nggak ada yang sempurna di dunia ini dan jangan menganggap bahwa semua orang akan setuju dengan pendapat kita. The main thing, the apa pesan utama yang mau disampaikan dalam poin ketiga ini adalah kita cepat untuk merecognize kesalahan kita cepat untuk memahami kesalahan kita dan kita memperbaikinya di waktu yang baik, di waktu yang tepat. Dan itulah yang menjadi fokus dari poin ketiga ini. Poin keempat ada aturan kesesuaian. Kesesuaian ini artinya kita mendapatkan apa yang kita pantas kita dapatkan.
sesuai dengan perilaku ataupun kerja keras kita, sesuai dengan perilaku kita terhadap orang lain maupun kerja keras kita akan suatu hal. Nggak lebih, nggak kurang, teman-teman. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk mencintai kita, untuk menyukai kita, sedangkan di sisi lain, kita membenci orang itu, teman-teman. Kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ketika kita hanya tidur-tiduran saja, nggak mengapa-ngapain, nggak nggak mengeluarkan effort untuk mendapatkan hal yang kita inginkan itu. Dan ketika kita memutuskan untuk berubah, teman-teman, ini contohnya dalam hal sosial, hal lingkungan. Ketika kita memutuskan untuk berubah, orang lain pun akan berubah dalam artian menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ketika kita berubah untuk mencintai orang itu, otomatis orang itu juga akan mencintai diri kita. Itulah aturan kesesuaian, aturan nomor 4. Yang kelima adalah aturan ketergantungan. Nah, ini maksudnya adalah tidak ada yang berutang dengan kita. Tidak ada sesuatu ataupun seseorang yang bisa kita sandarkan diri kita. Nah, maksudnya kayak kita itu intinya independen, kita sendiri, kita mewujudkan impian kita sendiri, kita mewujudkan apa yang kita inginkan itu sendiri. Kita tidak bergantung dengan orang lain. Ya, meskipun ada beberapa hal, beberapa situasi di mana kita bekerja sama dengan orang lain. Tetapi yang ingin ditekankan dalam poin kelima ini adalah bahwasannya jangan berpikir bahwa kamu itu akan selalu uh, dapat bergantung dengan orang lain. Kita itu mampu mengerjakan segala sesuatu dan membantu orang lain tanpa pamrih, tanpa feedback yang diberikan orang yang sudah kita bantu. Untuk menjadi baik, teman-teman, kita harus menjadi kuat. Untuk menjadi kuat, kita harus percaya bahwa diri kita mampu melakukan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Kita harus percaya pada diri kita bahwasanya kita mampu itu untuk melakukan hal ini. Dan yang paling akhir ini adalah paling penting, teman-teman, dan paling banyak masih ada di dalam orang-orang, yaitu jangan pernah takut untuk mengatakan no, untuk mengatakan tidak pada orang lain. Ya contohnya ajakan ataupun gimana, ya bilang aja, kalau nggak mau ya bilang tidak gitu. Yang keenam adalah aturan kehadiran, dan aturan kehadiran yang cukup membuatku agak bingung, dan karena ada bagian setuju ada bagian tidak setuju gitu ya. Dia dalam artian menjelaskan bahwa kita itu hidup di waktu sekarang. Tidak ada masa lalu, karena tiap detik itulah masa kini yang akan datang. Jadi, satu detik ke depan itu adalah masa kini yang akan datang. Nggak ada masa depan, karena masa depan itu memang belum terjadi. Keterikatan pada masa lalu, teman-teman, itu mengakibatkan depresi. Memikirkan secara berlebihan masa depan akan mengakibatkan kecemasan. Untuk poin ini, aku tuh ingin menyimbangkan di mana aku tahu, aku mengerti bahwa kalian memahami segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan itu adalah hal yang buruk. Dan juga kadang-kadang kita perlu memikirkan masa depan kita, kadang-kadang kita perlu melihat masa lalu kita untuk belajar daripada hal itu semua. Tetapi jangan sampai kita keterikatan, kita kita merasa keterikat dengan masa lalu maupun memikirkan masa depan secara berlebihan. Ray Gordy, seorang Fahri, itu berkata padaku bahwasanya kalau nggak salah seperti ini. Masa depan tuh dikerjakan gitu loh. Masa depan tuh dibangun kah atau gimana? Intinya jangan dipikirkan, mikirkan masa depan tuh kurang effortnya gitu loh. Kayak kegunaannya itu sedikit, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana cara kita mengeksekusi masa depan yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu, teman. Poin ke-6. Poin ke-7 ini adalah aturan optimis. Aturan optimis ini cukup sulit untuk aku pahami, tetapi aku akan memberikan apa yang sudah aku tangkap lah, intinya seperti itu. Jadi pandanglah segala sesuatu itu dengan hal yang optimis. Hal yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal yang positif di dalam kehidupan kita ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Sementara kita memarahi hidup, sementara kita kesal dengan kehidupan ini, waktu itu tetap berjalan. Oke, waktu itu tetap berjalan, semuanya tetap berjalan. Jadi nikmatilah hidup ini dengan aturan optimis, maka hidup akan rasa lebih menyenangkan. Demikianlah episode kita pada pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Ini hari ke-15 kalau nggak salah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Glenn Lubis, sampai jumpa di episode selanjutnya. Waduh, ulang-ulang. Thank you.